Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 2 dengan mata pelajaran atau mata kuliah bank dan lembaga. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang pengkreditan dan bank. Dengan nomor NIM saya 29021500125. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Sini langsung saja ya, saya akan mempresentasikan tentang pengkreditan. Pengertian kredit. Pengertian kredit berasal dari kata creder dari Yunani atau creditum bahasa Latin yang berarti kepercayaan. Unsur-unsur kredit yang pertama itu kepercayaan, kedua kesepakatan, ketiga jangka waktu, keempat resiko, kelima pendapatan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jenis kredit berdasar segi kegunaan. Yang pertama, kredit modal kerja. Kedua, kredit investasi. Berdasar segi tujuan kredit, yang pertama kredit produktif, kedua kredit konsumtif, tiga kredit perdagangan. Kredit berdasar jangka waktu, kredit jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Berdasarkan segi jaminan kredit berjaminan dan ada juga kredit tanpa jaminan. Prinsip pemberian kredit analisis ada 5C. Yang pertama karakter, kedua capacity, ketiga kapital, keempat kolateral, kelima kondision. Dan untuk analisisnya ada 7P. Apa itu 7P? Yang pertama personality, kedua party, ketiga purpose, keempat prospek, kelima payment, keenam profitability, ketujuh protection. Pedoman kredit. Beberapa pedoman pemberian kredit. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Kedua, organisasi dan manajemen pengkreditan. Ketiga, kebijakan persetujuan pemberian kredit. Keempat, administrasi pengkreditan. Kelima, pengawasan kredit. Keenam, penyelesaian kredit bermasalah. Penilaian kualitas kredit. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen sebagai berikut. Yang pertama ada potensi pertumbuhan usaha, kedua kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, ketiga kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, D dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi komponen yang sebagai berikut. A. Peroleh laba, B. Struktur permodalan, 3. Arus kas, dan yang terakhir sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian kualitas kredit atau lanjutannya, ini penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen. Yang pertama, ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Yang kedua, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur. Ketiga, kelengkapan dokumentasi kredit. Kelima, kepatuhan terhadap perjanjian kredit. Keenam, kesesuaian penggunaan dana. Dan yang terakhir, kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui
penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan atau konversi kredit menjadi penyataan modal sementara. Berikut ini tentang pengkreditan yang saya bawahi, dan selanjutnya saya akan membawakan tentang pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini sering disebut dengan istilah bank komersial atau komersial bank. Tugas pokok bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan memberikan jasa melalui mekanisme keuangan kepada masyarakat. Dan kedua, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat atau yang biasa dikenal BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR biasanya bertindak sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusaha kecil yang melalui sektor-sektor informal di perkotaan yang belum terjangkau oleh bank umum. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemertatan layanan perbankan, pendapatan, dan kesempatan berusaha. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan pengusaha saham yang dimiliki bank. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau biasa dikenal BNI, Bank Rakyat Indonesia, BRI, dan Bank Tabungan Negara atau BTN. Terdapat pula bank milik pemerintah daerah, yaitu bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1, yaitu daerah ibu kota, provinsi, masing-masing daerah. Bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, dan sebagainya. Bank milik swasta. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang pesertanya dan pemimpinnya terdiri dari atas warga negara Indonesia. Contoh bank milik swasta nasional antara lain adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, ada Bank Bumi Putra, Bank Lipo, Bank Mega, dan sebagainya. Dan yang ketiga ini ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Contoh bank milik koperasi ini, bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau biasa dikenal sebagai Bank Bukopin. Ada juga yang keempat, bank milik asing. Apa itu bank milik asing? Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.
Contoh bank milik asing antara lain adalah Deutsche Bank, Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Citibank, Standard Chartered Bank, First Manhattan Bank, dan lainnya. Lalu yang terakhir ini bank milik campuran. Apa yang dimaksud dengan bank milik campuran? Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya apa sih bank milik campuran? Contohnya ini bank milik campuran antara lain ada Inter-Pacific Bank, Bank, Sanwa Indonesia Bank, Mitsubishi Buana Bank, Bank Belincom, dan lain-lainnya. Inilah presentasi dari saya tentang pengertian kredit dan bank. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.